Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, dan pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, nabi besar kita, beliau Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa, juga mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Ustadz Muslihin LCMH. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ji? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau kurang fit badannya ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya sehingga bisa beribadah dengan istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, di kajian sore kali ini yaitu tentang fikih kontemporer ya. Insyaallah tema yang akan dikaji pada sore kali ini berkaitan dengan selesai sholat ternyata pakaian terkena najis. Ini banyak orang yang mungkin kurang begitu tahu ya, kurang begitu memperhatikan pakaian baju-baju yang digunakan untuk sholat, ternyata mungkin lupa atau bagaimana. Tentu kita akan mendengar dan menyimak kajian sore kali ini bersama dengan narasumber kita, beliau Ustadz Muslihin LC. Mudah-mudahan dengan menyimak insya Allah kita bisa tahu bagaimana cara memakai baju yang suci yang mungkin biar tidak terkena najis. Tentu apabila nanti para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 33670.000 atau di via teleponnya Radio Dais di 024 6746352. Oke, yuk langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita, beliau Ustadz Muslihin LCMH. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais, para pendengar Radio Gaul, para pemirsa MAJT TV, para pemirsa TVku, dan para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat saling sapa kembali, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat, taufik dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua disehatkan badannya, dilancarkan segala hajatnya, amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentunya dalam bab sholat, karena beberapa pertemuan ini, beberapa minggu atau beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang sholat ya. Sholatnya orang yang terkena macet, sholat di kereta atau pesawat, terus sholat, dan berbagai macam pembahasan tentang sholat. Maka mungkin jika ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan melalui SMS mungkin atau melalui telepon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu masalah yang mungkin sangat penting ya, sangat penting, perlu kita ketahui walaupun jarang terjadi, yaitu apa? Yaitu bagaimana jika misalnya kita sholat atau selesai sholat. Ini ada beberapa kasus ya, di tengah-tengah sholat tahu pakaian kita ada najisnya, atau selesai sholat ternyata pakaian kita ada najisnya. Tuh, ada dua. Atau permasalahannya melebar lagi, kita tahu ternyata imam kita
membawa najis. Misalnya ya. Atau imamnya ternyata setelah sholat, loh saya itu pakaiannya ada najisnya. Lalu bagaimana dengan makmumnya, kan seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau ada waktu kita juga membahas yaitu apa? Kalau ada najis di pakaian orang lain. Oh, ini banyak itu dia. Jadi banyak beberapa permasalahan tentang bagaimana ketika sholat itu membawa najis. Najis dalam dirinya, setelah sholat, di imam sendiri, atau setelah sholatnya imam, atau di orang lain. Maka kita akan membahas yang pertama adalah bagaimana jika kita di tengah-tengah sholat itu tahu ada najisnya. Wah, ini repot ini. Kalau tahu ternyata kita melihat ke bawah, oh di sarung kita ternyata nempel najis. Nah, jadi yang terbawa najis itu bukan hanya seluruh pakaiannya atau seluruh badan. Di seluruh badan dan juga seluruh pakaian dan tempat. Jadi harus steril dari najis itu apa? Ya badan, ya pakaian, ya tempat yang kita buat untuk sholat. Bilangnya. Nah, di sini semuanya harus steril. Atau misalnya, makanya permasalahan ini kalau kita angkat maka bagaimana permasalahan ini yang kita angkat? Maka ya di seluruhnya, entah di badan kita, entah di pakaian kita atau di sejadah kita kok ada najisnya. Nah, maka disinilah pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Itu yang pertama. Bagaimana sikap kita? Yang pertama adalah jika kita di tengah-tengah sholat tahu kalau pakaian kita ada najisnya, kan terkena najis atau ada najisnya. Terus maka bagaimana dalam kitab Mughnil Muhtaj, Syekh Muhammad Khatib Asy-Syirbini mengatakan la yufa'anhu lam ya'lamhu ibtida'a sholatihi thumma alima walau shalla binajisin kaunuhu fiha wajibal qadha' bil jadid. Ini. Terus yang pertama adalah tidak diampuni. Dalam artian apa? Andai kata seorang sholat dengan membawa najis yang tidak dimakfu, maka wajib baginya adalah apa? Yaitu membatalkan sholat. Nah, membatalkan sholat dan mengulangi. Ini posisinya pas di tengah-tengah sholat ini tahu, maka tidak bisa ditolerir. Tidak bisa ditolerir, tidak bisa diampuni. Karena posisinya pas lagi sholat tahu kalau terkena najis pakaiannya. Nah, kalau setelah selesai sholat baru tahu. Kalau ini kan di tengah sholat. Di tengah sholat entah sejadah, entah sorban, entah peci, atau entah baju, entah sarung kok ada najisnya, maka wajib baginya yaitu membatalkan sholat dan mengulangi lagi. Itu di tengah sholat. Nah, kalau setelah selesai sholat, jadi tahu bahwa setelah dulu ternyata pakaian saya tadi pas sholat itu ternyata ada najisnya, atau ini sudah kering ini najisnya ini. Berarti kan tadi pas sholat berarti ada najisnya kan. Nah, jadi tahunya setelah selesai sholat. Maka bagaimana? Thumma alima walau sholla binajisin kaunuhu fiya wajabal qadha'u fil jadidi. Jika tahunya itu adalah setelah sholat, maka menurut qaul jadid, ini perbedaan pendapat. Menurut qaul jadid yaitu wajib mengulangi sholat. Menurut qaul jadid itu qaul barunya Imam Syafi'i. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kalau qaul qadim, Imam Syafi'i itu berpendapat di waktu di Mesir, atau qaul jadid di waktu di Irak atau di Iran atau di Persia, atau kebalikannya. Jadi kalau qaul qadim di Irak, pas ketika qaul jadid pindah ke Mesir. Jadi qaul jadid itu qaul yang baru, berarti yang menghapus qaul yang lama. Nah, menurut qaul jadid Imam Syafi'i yaitu apa? Wajibal qadha. Kalau tahu bahwa setelah sholat, oh ternyata pakaian saya sudah kering ini najisnya, berarti kan pas sholat tadi pakai najis ini. Nah, maka wajib mengulangi. Menurut qaul jadid. Ada pendapat menurut qaul qadim tidak wajib mengulangi kalau setelah selesai sholat. Wajibal qadha'u alal madhab wa in alima au ba'dahu a'adaha au ba'dahu. Maka wajibal qadha'u alal madhab.
Jika tahunya itu setelah sholat, maka wajib qadha menurut qaul madhab. Litafritihi bitarkit tabhir lima alima bihi. Karena dia telah apa? Kenapa kok wajib mengqadha sholat? Karena dia pepeko atau ceroboh, tidak meneliti pakaian pas di waktu sholat atau sebelum sholat. Itu alasannya. Nah, menurut kaul kedua ini ya, jadi ini perbedaan pendapatnya kuat. Ada yang mengatakan kalau sudah selesai sholat tidak wajib qadha. Nah, ini agak ringan ini. Jadi kalau selesai sholat ini ya, najisnya kering dan sebagainya, tidak wajib mengulangi atau mengqadha sholat. Najisnya kering. Iya. Ya najisnya kering atau pokoknya setelah selesai sholat kok tahu loh ini ternyata pakaian saya terkena najis. Ada najisnya. Nah, maka menurut pendapat kedua ya ini pendapatnya kuat juga, tidak wajib mengulangi sholat, mengqadha sholat. Tapi kalau pendapat yang pertama tadi wahaitsu aujabnal i'adah fayajibi i'adatu kulli sholatin tayaqquna fi'luha ma'an najasah. Nah, ketika kami mewajibkan mengulangi sholat, karena tadi pendapat yang pertama tadi setelah sholat atau di tengah-tengah sholat. Jadi ini tadi ada dua ya. Kalau di tengah-tengah sholat itu wajib membatalkan sholat dan mengganti pakaian dan sebagainya. Itu karena posisinya dia sudah posisi di tengah-tengah sholat. Jadi di pakaiannya ada najisnya, sarungnya atau apanya, maka wajib membatalkan dan membersihkan. Kecuali misalnya di sejadah ya bisa dihindari, atau di tempat sujud kan tidak terkena langsung, maka kan bisa tinggal geser. Kecuali di situ. Nah, adapun kalau itu pas di tengah sholat, kalau selesai sholat, tadi kan ada dua pendapat, wajib mengulangi, wajib mengqadha atau tidak. Nah, terus ketika kami mengatakan atau menggunakan pendapat yang wajib mengulangi, wajib mengqadha, maka ya wajib mengqadha semua sholat yang kira-kira dia yakin itu pakaiannya digunakan untuk sholat kapan. Contoh misalnya dia tahu najisnya itu setelah habis asar, dan kira-kira pakaian saya itu kayaknya tadi malam tak buat tidur di pelataran masjid misalnya. Berarti kan dia wajib qadhanya apa? Ya subuh, ya zuhur, ya asar. Gitu. Jadi wajib mengulangi atau mengqadha yang kira-kira dia yakin kapan pakaian itu terkena najis. Kapan pakaian itu terkena najis. Kalau kira-kira tadi malam kan buat lesehan sama teman-teman misalnya, berarti ya mengqadha'i sholatnya apa? Ya subuh, ya zuhur, ya asar. Itu menggunakan pendapat yang wajib ya ada, dan ini yang digunakan. Yang ini yang masyhur, yang paling masyhur yang digunakan. Jadi ada dua pendapat kalau setelah selesai sholat. Kalau di tengah-tengah sholat tadi, maka enggak ada perbedaan pendapat, wajib yaitu apa? Membatalkan sholat, membersihkan pakaiannya dan mengulangi sholat. Nah, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Madzhab ada yaitu tadi mengulangi pendapat ya. Far'un fi madzahibil ulama fi man shalla bi najasatin nasiha au jahilaha. Dalam madzhab para ulama, bagi orang yang sholat dengan menggunakan najis entah itu lupa atau enggak tahu. Dzakarna annal ashah fi madzhabina wujubul i'adah. Menurut pendapat yang paling sahih dalam madzhab kita yaitu wajib mengulangi sholat. Waqala jumhurul ulama, banyak ulama juga mengatakan la i'adata, tidak wajib mengulang sholat. Ini pendapat yang juga agak ringan. Ini posisinya pas selesai sholat. Kalau pas di tengah-tengah sholat tadi nggak ada pendapat yang apa ya wis nggak apa-apa, kayaknya nggak ada dan kayaknya nggak mungkin gitu. Pendapat kita mungkin. Iya, kecuali pendapat kita. Kalau setelah selesai sholat tadi ada perbedaan pendapat. Kalau pas di tengah-tengah sholat nggak ada perbedaan pendapat. Wajib batalke, wajib ngresiki, ganti pakaian atau membersihkan, mencuci, baru sholat lagi. Itu di tengah-tengah sholat. Kalau selesai sholat ada dua pendapat. Ini kenapa saya tekankan terus biar tidak menggampang. Berarti kan semuanya boleh, nggak apa-apa wis. Akhirnya dipukul rata. Akhirnya dipukul rata. Nah, ini
Nah, kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah apa? Jika kita makmum, imam bawa najis. Iya. Nah, ini entah selesai sholat atau di tengah-tengah sholat. Ini sama. Kasus yang kedua ini. Kita sholat, posisinya imam membawa najis. Iya. Entah di tengah sholat atau selesai sholat. Iya. Nah, ini gimana hukumnya? Kita lanjut atau Apakah kita lanjut? pertemuan yang Iya, selanjutnya? iya. Oke. Ya, kita lanjut. Dalam kitab mana ini? Kitab banyak kitab ini ya. Langsung saya bacakan ibaratnya saja. Wal hasilu annahu law bana imamuhu kafiron. Hasilnya itu kesimpulannya, jika imam itu jelas di tengah-tengah sholat atau selesai sholat itu ternyata kafir misalnya, non muslim, kan dia nggak tahu, dia nyeblek aja misalnya, tahu dikira orang sholat tapi ternyata orang kafir, awalau munkhafiyan kufru, atau karena memang kufurnya itu samar, kazindik seperti kafir gitu, atau khunsa, atau ternyata wandu, au majnuna, atau ternyata orang gila, tidak setengah, atau orang normal, atau orang majnun, orang au ummiyan, atau ternyata orangnya bacaan Fatihahnya tidak jelas, tidak bagus, wes diceblek pas di tengah sholat makmum masbuk ya, ternyata nanti setelah itu bacaan Fatihah muelek ya, misalnya kan banyak sekali kasusnya. Ini sangat banyak ini. Qadirun ala ta'alum, sedangkan dia ummi, tidak Fatihahnya tidak bagus, sedangkan dia mampu untuk belajar. Kalau tidak mampu masih dimakfu. Tidak mampu itu baru masuk Islam atau apa, masih dimakfu. Atau dia padahal mampu ya, komunitasnya banyak muslimnya mayoritas dan sebagainya, tapi nggak mau belajar, sedangkan bacaan Fatihahnya jelek, dan bahkan memiliki jamaah ya ini pokoknya entah imam atau imamnya tua bangka, tua bangka bisa atau jadi tadi Pak tuwek itu ya, jadi Fatihah wis untune proto kabeh. Cuman kan ini kan sudah tahu dari awal. Nah ini kan kita masalahnya itu yaitu sholat duhur, imamnya kan tua bangka, gak tua bangka ya, tuwek, sangat tua lah, sangat tua, dan wis ompong, apa wis nek takbir Allahu Akbar. Nah kita tahunya setelah itu. Nah, jadi kan kita ya di tengah-tengah sholat lah. Kalau tahu dari awal ya kita nggak boleh lah. Kalau tahu dari awal bahwa itu imamnya jelek bacaannya atau apa, kita ya jelas nggak boleh. Orang yang qadiron atau orang yang tidak ummi bermakmum sama yang ummi itu tidak boleh. Karena kalau kasus-kasus kayak di musola-musola di Jawa atau mbah-mbah yang nggak bisa diganti, belum bisa diganti, itu sebenarnya ya serba repot. Mau diganti nggak mau, nggak diganti bacaannya jelek. Nah ini permasalahannya banyak. Tapi kan kita tidak membahas di situ. Kita bahasnya di awal husnudzon, setelah selesai sholat ternyata, ternyata ummi. Terus au sajidan ala kumihil ladzi yataharrak bi harakati au tarikan takbiratul ihrami au qadirun al qiyami, wis pokoknya banyak kasusnya ini. Atau langsung saya bacakan secara cepat ya, biar apa? Biar ini jadi pembelajaran. Ternyata banyak kasus ketika kita selesai sholat ternyata imamnya begini. Contoh tadi imamnya sujud di serbannya, padahal serbannya di bawah. Harusnya kan nggak boleh, nggak sah. Barakati au tarikan, atau imamnya meninggalkan takbiratul ihram, kan kita nggak tahu. Misalnya au qadirun alal qiyam, atau imamnya duduk padahal dia posisi mampu untuk berdiri. Misalnya awi sutra wa kana yusallim min qu'udin au aryan, atau imamnya telanjang yang padahal dia wajib iada, karena fa'in bana fi asna'iha wajaba istinafuha likaunil imam laisa min ahlil imamah fi dzati. Jika kok taunya di tengah-tengah sholat, maka wajib memulai lagi, enggak boleh melanjutkan imamnya tadi ini ya. Terus la in bana imamuhu dza hadasin walau akbar au khabasin. Ini permasalahannya sangat jauh tadi. Jika tahu di tengah-tengah sholat maka batal sholatnya.
harus mengulang lagi. Tadi semuanya itu tadi ya, imamnya Iya. kafir, imamnya ini, imamnya ummi, imamnya apa. Tidak jika permasalahannya adalah imamnya mempunyai hadas akbar atau membawa najis. Iya, iya, iya. Dza najasatin khafiyah. Nah, dengan syarat najisnya itu yang khafi, yang samar. Maksudnya itu apa? Ya kira-kira itu tidak bisa dilihat secara ta'amul. Kalau najisnya jelas di pakaiannya di tengah-tengah sholat, itu beda lagi. Jadi tahu bahwa najis misalnya, atau imamnya belum wudhu misalnya, nah, belum wudhu dia wes pokoknya ngimami, kita kan nggak tahu. Atau dia hadas akbar, harus wajibnya mandi tapi belum mandi misalnya, maka apa? Yaitu maka tidak wajib mengulangi dan tidak batal. Kalau di kasus ini, kasus yang beda tadi ya, ketika imamnya bawa najis tapi najisnya tidak terlihat secara dohir, entah itu dia belum cawih, belum cewek, atau entah itu dia belum wudhu, nah misalnya, maka itu tidak wajib bagi makmum mengulangi. Ya, wa mithlu dzalika kullu ma yakhfa 'alal ma'mum adatan. Dan kasus ini hukumnya sama jika kira-kira makmum itu adalah permasalahan imam seperti itu permasalahan yang sangat langka, jarang loh. Yakhfa dan samar bagi makmum adatan secara kebiasaan, seperti halnya imamnya belum niat, kan nggak tahu kita. Terus wa kaunu tarikan lil Fatihah awil basmalah fi sirriyah, atau pas duhur atau asar gak maca bismillah atau gak maca Fatihah, kan juga gak begitu tahu. Maka apa? Wala amarata alaih amma law bana imamuhu dzana jasatin dohiro, jika imamnya itu punya najis yang dohir, nampak yang jelas, di pakaian yang jelas-jelas, walaupun di tengah sholat itu jelas kelihatan. Kalau yang tadi kan nggak kelihatan, maka tidak apa-apa, sholatnya tetap sah, tidak harus mengulang. Beda kalau yang tadi yang kafir apa ya, harus mengulang. Kalau yang apa namanya, yang punya najis yang khafi atau ya belum niat, yang samar-samar, permasalahan yang sangat samar, tidak wajib mengulangi sholatnya. Amma law bana imamuhu dzana jasatin dohirah wa yal ainiyah fa innahu talzamuhul i'adah. Jika imamnya pakai najis yang dohir, ada najis yang dohirnya, jadi yang dohir yaitu najis ainiyah, tidak najis hukmiyah, tapi najis ainiyah, ya bentuknya ada, dilihat pun bisa, maka bagi makmum wajib mengulangi. Entah itu makmum yang dekat atau makmum yang jauh, entah itu makmum yang berdiri atau yang duduk, entah itu makmum yang buta atau makmum yang melihat. Wala baina batini taubi wa dhahirihi nadharon lisya'ni, entah itu di pakaian yang dalam atau di luar pakaian, asalkan itu pakaian najisnya ya nampak, najisnya nampak ini ya, entah di depan entah di belakang, itu wajib mengulangi. Ini ya kalau permasalahan najis ini memang serada beda. Kalau najisnya nampak di luar atau nah itu semua makmum wajib mengulangi. Ini menurut pendapat ini ya. Memang belum ada perbedaan pendapat ini. Terus ada lagi dalam kitab I'anatut Thalibin, la iniktada biman donna mutatahiron fabana dza hadasin walau hadasan akbar au dza khabasin khafiyin walau fi jum'atin in zada alal arba'in fala jibul i'adah. Tidak mengulangi. Ini dalam kitab I'anatut Thalibin lebih ringan. Kalau tadi kan mengulangi ya, tidak mengulangi jika makmum dengan orang yang kita menyangka itu suci, ternyata dia punya hadas, entah itu hadas besar atau hadas yang samar. Entah itu hadas besar atau hadas yang samar, fala yajibul i'adah. Maka tidak wajib mengulangi. Wa ingkanal imamu aliman, walaupun imamnya sengaja tahu dia bahwa pakaiannya ada najisnya, maka makmumnya tetap tidak wajib mengulangi. Ini lebih ringan. Lingtifa'i taksiril makmum itla imarata alaihima min samma hasala lahu fatul jamaah amma in bana dza khabasin dohirin
fayalzamuhul i'adah alal a'mali taksurihi. Ya, jika kalau di dalam kitab I'anatul Talibin itu jika najisnya dohir yang nampak bagi makmum maka wajib mengulangi. Hanya itu saja. Contoh di pakaian yang belakang atau pakaian depan walaupun imam tahu. Nek dalam kitab I'anatul Talibin tidak wajib mengulangi, lebih ringan. Karena itu yang taksir yang pepeko itu imamnya itu. Makmum kan nggak tahu apa-apa. Kecuali najisnya belakang dan kira-kira kalau dilihat itu jelas. Walaupun makmumnya nggak tahu pas ketika sholat, loh kan saya nggak tahu. Ya kalau kamu melihat pakaiannya imam saja itu sudah tahu, nempel najisnya di sini jelas kok. Kecuali najisnya di depan atau di saku atau imam tahu najisnya tapi dia tetap sengaja jadi imam misalnya. Nah, maka ini kasusnya lagi adalah seperti apa? Contoh misal ya, ada imam sholatnya batal di tengah-tengah dan dia tidak ngomong sama makmum. Contoh sholat Jumat wis. Wah segitu banyaknya orang ya, imam itu kentut pelan-pelan misalnya ya, tapi kan karena malu akhirnya melanjutkan. Dari awal sudah sah, cuman di tengah-tengah melanjutkan. Maka apakah makmum nanti mengulangi kalau imamnya mengumumkan wahai para jamaah saya tadi kentut di tengah-tengah? Apakah semuanya? Menurut pendapat I'anatul Talibin tidak wajib mengulangi karena makmum tidak ada pepeko. Ini lebih ringan kalau di I'anatul Talibinnya. Karena makmum tidak ada pepeko, yang pepeko adalah yang berdosa adalah imam. Nah ini, jadi ini kasus antara imam sama makmum. Jadi tadi najis sendiri. Yang kedua, jika imam ada najisnya, kalau nampak bisa dilihat oleh makmum walaupun jauh makmumnya ya, tetap itu wajib mengulangi di tengah-tengah atau setelah selesai sholat. Karena kan jelas ada najisnya di belakang sini. Kalau najisnya samar di saku atau apa, walaupun imam yang tahu, makmum tidak wajib mengulangi. Itu lebih gampang. Ini terus satu lagi yaitu apa permasalahan tadi, jika ada orang lain ada najis di pakaiannya, maka bagaimana sikap kita? Sebenarnya ada di takbirnya di kitab I'anatul Talibinnya, cuman saya belum ketemu lagi. Seingat saya adalah ini bisa dibuka lagi nanti, yaitu bagi yang belum masuk sholat maka wajib mengingatkan. Wajib mengingatkan, misal ada mau Allahu Akbar di depan kita ternyata ada pakaiannya itu makmum ya yang sholat ya Pak, itu ternyata ada najisnya, maka wajib bagi kita mengingatkan. Ya entah mengingatkan dengan DBCI, oh pakaianmu ada najisnya, silakan diulangi. Itu wajib seperti itu di tengah-tengah sholat. Kalau selesai sholat dan tidak ada yang mengingatkan ya, atau ada yang mengingatkan pakaianmu ada najisnya, kalau selesai sholat tadi kan ada pembahasan, ada perbedaan pendapat, wajib mengulang atau tidak wajib, kan gitu. Karena yang kita bahas yang tidak ada pembahasan perbedaan pendapat tadi kan pas di tengah-tengah sholat, kita tahu ada najis ada di pakaian kita. Nah itu secara wajib membatalkan, mengulang dan sebagainya. Itu di tengah-tengah sholat. Kalau selesai sholat sudah ada perbedaan pendapat. Kalau ada orang kok di tengah-tengah sholat kok ada najisnya, wajib bagi kita yang belum sholat mengingatkan. Pakaianmu ada najisnya. Walaupun ya secara nek jari kan gak wajib mengulang ya, itu kan nanti kalau selesai sholat. Jadi itu takbirnya ada satunya. Jadi ya, itu ada beberapa kasus tentang di mana seseorang atau imam atau orang lain di tengah-tengah sholat itu ada najisnya di pakaiannya. Maka bagaimana sikap kita, apakah wajib mengulang atau tidak? Nah tadi sudah kita jabarkan. Secara kesimpulan tadi, kalau sendiri pakaiannya sendiri ya di tengah-tengah sholat, maka wajib mengulangi, wajib membersihkan, mengulangi baru dan sebagainya. Kalau selesai sholat kok baru tahu oh ternyata ada najisnya di pakaian kita, atau tadi berarti sholat duhur saya ada najisnya ya karena ini kan sudah kering ya. Nah, maka ada dua pendapat yang qaul jadid wajib mengulangi, wajib mengqadha mengulangi, dan wajib mengulangi yang kira-kira yakin dia sholat pakai pakaian itu.
dia yakin pakai pakaian itu. Nah, kalau imamnya yang sholat yang ada najisnya, kalau najisnya itu samar atau najisnya itu tidak nampak oleh makmum, maka tidak wajib mengulangi bagi makmum. Walaupun imamnya sengaja, atau imamnya sengaja punya hadas, atau imamnya sengaja batal sholatnya, dia melanjutkan misalnya, makmum tidak wajib mengulangi. Tapi kalau imamnya ada najisnya dan nampak kira-kira bagi makmum, karena najisnya di belakang, entah itu makmum dekat atau makmum apa, wajib mengulangi, wajib membatalkan, mengulangi atau nanti mengqadha. Karena yang pepeko itu makmumnya. Tahu najis ketok negloh gitu, dia tidak tahu. Nah, kalau ada orang lain membawa najis, mulanya tadi wajib bagi orang yang belum masuk ke dalam sholat mengingatkan orang tersebut bahwa pakaiannya ada najisnya. Pakaiannya ada najisnya. Nah, sehingga dia harus wajib ya membersihkan, mengganti pakaian atau membersihkan atau ya mencopot pakaiannya, ganti yang lain dan sebagainya, wajib mengulangi sholatnya. Itu di tengah-tengah sholat. Jadi itu banyak kesimpulan dan banyak kasus. Iya. Baik Ustadz, alhamdulillah kajian tadi sangat luas sekali pembahasannya, dan mudah-mudahan ini ya juga sangat penting sekali ini diperhatikan bagi para pendengar kaum muslimin saudara saya yang di sana ya, para pemirsa. Jadi ini perlu diperhatikan juga karena sah dan tidaknya harus kita ketahui bersama dalam melaksanakan sholat, apakah di pakaian kita ada najis atau tidak. Oke, silakan kaum muslimin pendengar, para pemirsa yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung di 0246746352 atau bisa melalui WhatsApp penyiar Radio Dais di 082133670000. Oke Ustadz, sambil menunggu dari beberapa pertanyaan para pendengar saudara kita muslim yang di sana dan para pemirsa, ini tadi kita bincang-bincang sedikit berkaitan dengan pakaian yang terkena najis. Oke, kayaknya ini ada yang masuk lewat live streaming. Kita sapa lebih dahulu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Nur Halimah. Iya, Ibu Nur Halimah. Gimana Ibu? Ini ya, kalau orang tuh ya sholat, puasa, tapi tidak terawih itu bagaimana ya? Pertama, terus yang kedua, orang tuh nggak pernah sholat sama sekali, tapi kalau bulan puasa tapi tidak terawih. Itu bagaimana ya? Mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya Mas Said, selamat sore. Sami-sami Bu Siti Nur Halimah. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, baik Ustadz. Ada pertanyaan dari Bu Siti Halimah tadi. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah ini di luar apa kita adalah ada orang enggak sholat, cuman di waktu Ramadan tidak tarawih. Nah, kewajiban dari seorang muslim itu adalah di antara rukun Islam itu yaitu adalah iqamis shalah. Ada 5 ya, itu bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a sabila, yaitu mengumandangkan atau menjalankan sholat. Nah, yang wajib adalah menjalankan sholat 5 waktu. Menjalankan sholat 5 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Nah, adapun orangnya kok belum tarawih di waktu Ramadan. Nah, ini hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak apa-apa. Karena apa? Karena sholat tarawih hukumnya adalah sunnah mu'akkadah atau sunnah yang dikukuhkan. Bukan tidak apa-apa ya, belum apa-apa ya, maksudnya bukan tidak apa-apa itu terus dibenarkan ya, bukan. Nah, secara yaitu apa? Sangat dianjurkan bagi seseorang di waktu Ramadan adalah melaksanakan sholat sunnah tarawih. Nah, jadi kalau misalnya kok ada orang yang setiap harinya sholat terus kok belum sholat tarawih, ya belum
tidak apa-apa dan belum afdol, belum afdol. Ya. Nah ini karena kewajiban yang pertama adalah sholat 5 waktu. Insya Allah ketika dia istiqomah sholat 5 waktu, mungkin belum tahun ini, tahun depan atau tahun depannya lagi sudah ikut tarawih. Asalkan dia mengistiqomahkan sholat 5 waktu. Yang kedua, ada orang nggak sholat tapi nggak sholat tapi setiap harinya nggak sholat, tapi waktu Ramadan ikut Ramadan, dan bahkan ikut tarawih, dan bahkan ikut lebaran. Ikut lebaran juga. Nah, kalau yang tadi kan nggak tarawih, kadang puasa entah nggak puasa. Maka bagaimana? Ini sangat repot. Sangat repotnya adalah dia ya gimana? Wong ini adalah salah satu di antara rukun Islam. Salah satu di antara rukun Islam. Kalau kita membahas secara fikih yang detail yang seperti kemarin, barang siapa yang sudah Islam kok belum sholat, maka wajib disuruh istitabah. Maka wajibal istitabah. Wajib disuruh taubat. Jika tidak mau taubat dan tidak mau sholat, maka ditakzir dan terakhir dihad. Dihad. Nah, jika dia tidak sholatnya itu karena mengatakan sholat rawajib kok. Jadi kalau tadi kan mengatakan masih wajib, cuman belum sholat. Yang kedua, ada orang yang tidak sholat, kalau ditanya kenapa nggak sholat, nggak sholat dari gak sugih, atau tinggal sholat ya orang ndang sugih-sugih kok. Duit yo jarang. Dan sholat itu ngopo sholat gak wajib kok. Nah, maka ini sudah masuk, kalau dalam fikih secara murni masuk ke ridha, murtad. Murtad betul. Keluar daripada Islam. Memang ini berbahaya. Kalau dia menganggap bahwa sholat tidak wajib, maka ridha, murtad. Karena salah satu di antara sholat itu kewajiban sholat itu adalah di antara ma'ulima minad-dini bidharurah, yang diketahui dalam agama tanpa harus mengetahui dalilnya. Jadi kayak puasa, sholat, zakat itu tanpa diketahui mana dalil kewajiban sholat, nggak perlu. Semua orang mengatakan nek wis Islam itu mesti wajib sholat. Syaratnya itu. Jadi kalau dia tidak sholat karena dasarnya adalah keyakinannya tidak wajib sholat, maka keluar dari Islam. Cuman kalau masih dikatakan wajib kok tapi masih males, nah ini. Nah, kalau secara hukum Islamnya tadi ya diwajibkan istitabah. Kalau tidak ditakzir, lama-lama kalau tetap tidak mau dihad. Dihad itu ya dihad, dibunuh kalau dalam hukum Islam. Baik, Ustadz, terima kasih Bu Siti Nur Halimah yang sudah meluangkan waktunya untuk bertanya di program kajian sore di bab tentang sholat pakaiannya terkena najis, ya, baik itu selesai sholat ataupun di pertengahan sholat. Oke Ustadz, ini mungkin adakah jenis-jenis najis yang bisa dimaafkan ketika melaksanakan sholat. Nah, jadi gini Ustadz, tadi dia masih muda Ustadz, ya, kayak kita lah muda. Tapi bacaan Fatihahnya ya mohon maaf tadi bisa dikatakan sebagai ummi tadi ya, tidak begitu jelas, tidak begitu fasih. Apakah sah sholatnya para makmum atau dan imam itu? Gimana itu? Ya kalau kita lihat segi pertanyaannya ini ya dari Pak Yanto ini penjelasannya, bahwa ini kan ada dua yang dimasalahkan oleh Pak Yanto. Yang pertama adalah kata-kata Maliki Yaumiddin, kan panjang. Nah, ini imam muda ini mungkin agak metesek ya. Metesek. Ngomong masih muda. Maka bacanya banyak variasi lah. Nah, bacanya Maliki Yaumiddin. Jadi baca pendek. Itu hukumnya bagaimana? Yang kedua, waladhdallin dibaca waladhdall pakai to. Yang terakhir tadi pakai to. Kalau yang ini saya memang kurang dengar. Kalau yang pertama tadi ya, misalnya ada yang mengatakan Maliki Yaumiddin dibaca Maliki Yaumiddin. Khusus dalam Fatihah itu boleh. Boleh. Kecuali dalam apa itu? Kulhu atau apa itu? Yang ada Malikin Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin Nas. Itu tidak boleh dibaca Malikin Nas, enggak boleh. Kalau dalam Fatihah masih ada qiraah yang mengatakan Maliki Yaumiddin, jadi Maliki Yaumiddin. Dari qiraah Sabah niku. Jadi masih sah di sini.
Dan khusus hanya masalah ini saja. Dalam kitab Mi'natul Thalibin itu kalau dalam membahas atau dalam misalnya kitab Safinah ya, hurufnya Fatihah itu adalah 156. Itu wajib komplit 156. Boleh 155 yaitu dengan membaca Maliki Yaumiddin dibaca pendek. Iya. Di situ ya. Itu saja itu kasusnya. Nah, adapun kalau walau do pakainya do kok dibaca to. Nah, ini mungkin harus dipertegas lagi. Ya, kalau misalnya benar seperti itu, maka ya harus diingatkan. Kamu masih muda kok. Iya. Masih bisa diingatkan itu. Masih bisa diingatkan. Atau sih ibu-ibu bertanya lah, Pak Mas itu gimana? Saya pernah itu. Iya. Kemarin Ramadan itu ya, Ramadan itu kan saya dakwah di Kalimantan Tengah selama 1 bulan. Iya. Itu tokoh terkenal di desa itu, daerah itu kalau membaca itu gimana ya? Lupa saya. Jadi yang komplain, saya baru datang itu komplain, yang komplain itu banyak, ketua KOA-nya komplain, ketua MUI-nya komplain, karena nggak berani menasihati beliau, saking tertokohnya di daerah itu. Akhirnya kan mumpung saya tamu dari Kementerian Pusat, judulnya Dai 3D, nah itu saya sekali 2 kali, loh kok banyak sekali yang komplain. Akhirnya saya sengaja pas ketika sowan, ya saya mengatakan, Pak Kiai, saya itu minta sanadnya, barangkali saya belum tahu, tapi lupa saya ini apa ya bacaannya, apa lupanya. Kayak saya ingat, jadi dibaca nun semua terakhirnya, alhamdulillahirabbil alamin nun, ar-rahmanir-rahim kan mim, dibaca nun juga, ar-rahmanir-rahim, Maliki Yaumiddin nun juga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim nun juga, padahal mustaqim mim, ihdinas siratal mustaqim. Jadi itu enggak hanya sekali, yang dengar itu bukan hanya saya. Akhirnya saya sebelum sowan ya sengaja makmum dulu, makmum ke beliau. Oh iya ya, terus sholat Jumat pun begitu. Dan ketua MUI, ketua KUA itu ya hanya curhat saja, ini gimana? Enggak berani. Saking tertokohnya di situ. Oh iya. Maka dengan cara bagaimana? Dengan cara barangkali ada qiraah mana saya diijazahi. Iya. Saya mau bilang seperti itu. Ternyata tidak. Ya enggak ada, mungkin itu memang saya yang kurang. Terima kasih. Dan mengakui sendiri. Terima kasih. Cuman permasalahannya setelah itu kok belum begitu berubah lah. Iya. Jadi setelah itu kayak saya sengaja makmum lagi loh, kok belum berubah. Tapi masih muda atau sudah tua? Sudah agak tua ya. Enggak tua teman enggak. Karena sudah tertokohkan. Oke. Itu diantara cara yaitu mengingatkan. Kalau pengen enggak tersinggung. Iya, betul. Jadi masih bisa, apalagi yang muda. Kalau waladhdallin dibaca waladhdallin. Cuman kalau Maliki Yaumiddin masih ada ya. Ada perbedaan itu, betul. Perbedaan cara bacaan Fatihah. Ya. Baik. Begitu Pak Yanto tadi ya. Mungkin dari desa Pak Yanto itu tadi bagaimana cara atau sikap kita untuk istilahnya ngandani ya. Bagi imam yang masih muda itu minta kalau dari Fatihah tadi memang tidak ada Pak Yanto ya. Jadi kalau semisal baca dot dirubah menjadi to itu nanti mungkin Pak Yanto minta penjelasan sanadnya dari mana, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yanto sudah meluangkan waktu untuk bertanya di kajian sore kali ini di Radio Dais. Oke Ustadz, kita akan lihat saja Ustadz, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang masuk dalam WhatsApp ini. Kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah
merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslimin, pendengar Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya dan guru kita, beliau Ustadz Muslihin LCMA, untuk menemani kaum muslimin semua di Radio Dais di 107,9 FM. Silakan kaum muslimin yang ingin bertanya ya di 0821 336 70.000 di kajian sore kali ini. Ustadz, sambil menunggu lagi nih pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa, ini ada pertanyaan dari Bu Zuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, pakaian yang terkena tetesan kencing dan kering tanpa ada bau dan bekasnya atau perubahan warnanya, bolehkah dipakai untuk sholat? Terima kasih. Jadi najis itu langsung saja ini ya. Najis itu ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Ainiyah itu ada lahal launun warihun wa ta'amun. Jadi ada warna, bau atau rasanya. Iya. Nah, ini kan berarti kategori yang tidak ada baunya, rasanya atau warnanya. Berarti najis hukmiyah. Maka cara mensucikannya adalah apa? Sing penting kena banyu. Yang penting entah dikasih air sedikit atau apa. Kalau percikan belum itu ya. Apalagi ini ya nggak percikan ya kan, pertanyaannya jelas terkena air kencing. Iya. Kalau cuma kena percikan kan ya belum tahu ini kena jelas kenanya atau tidak kan gitu ya. Iya. Nah kalau jelas terkena air kencing kok walaupun tidak ada bau, rasa atau apa, ya kalau mau suci tinggal dikasih air sedikit saja, nggak perlu dicuci, nggak perlu masukkan mesin cuci dan sebagainya. Dikasih air tapi juga bukan dibasahi saja. Kalau dibasahi namanya diusap air. Ya paling tidak ditetesi beberapa air di tempat itu sudah nanti jadi suci. Gitu. Karena najis hukmiyah kategorinya. Kalau belum, sedangkan dia yakin kalau itu terkena air kencing, makanya tidak boleh buat pakai sholat. Walaupun itu nggak ada baunya, nggak ada rasanya atau nggak ada warnanya. Itu kategori najis hukmiyah. Jadi seperti itu. Iya. Oke. Karena ini kasusnya adalah dia tahu jelas bahwa sarungnya itu terkena air kencing. Iya. Walaupun nggak ada bau, rasa atau warnanya, kalau sudah ditetesi beberapa air, itu sudah suci. Nah, itu. Oke. Itu tadi Bu Juli ya, sudah dijawab oleh Ustadz kita, guru kita. Jadi boleh, asalkan harus ada ditetesi dengan air dan bisa dipakai untuk sholat ya Ustaz. Setelah itu sudah itu, suci. Kalau dikering lagi terus dipakai untuk sholat itu sudah suci. Nah, ini pertanyaan dari Bu Nur Ustaz. Jenis najis apa saja yang dimaafkan dan bila digunakan saat sholat masih sah sholatnya? Nah, yang pertama adalah banyak ya diantaranya. Kalau secara umum di kitab mungkin lebih banyak. Yang pertama adalah najis yang
tidak terdeteksi oleh panca indera. Ya. Gitu ya. Tidak terdeteksi. Contoh misalnya mungkin percikan kencing yang kita mungkin nggak tahu. Betul. Apakah ini terkena percikan Iya, beneran saat pada atau waktu kita kencing biasanya. Iya. Gitu. Jadi tidak perlu harus diteliti mana itu kira-kira kena percikan atau tidak ya, karena tidak terdeteksi oleh panca indera. Iya. Tidak tercium, tidak terasa atau apa. Nah, atau misalnya kira-kira loh kayaknya ini kena cipratan apa ya, misalnya keletong atau apa. Karena kita nggak tahu. Nggak tahu ya sudah, nggak tahu. Kecuali jelas-jelas terkena. Nah, itu sudah. Kalau hanya kira-kira atau apa, ya al aslu fil asya al adam. Ya. Kalau dalam kaidah usul fikih. Aslinya ya tidak ada. Yang kedua adalah apa? Darah atau nanah yang sedikit. Ya. Contoh misalnya udunen, meledos tapi pada waktu sholat sedikit, pada waktu sholat dan darahnya sedikit. Nah, itu. Atau terkena apa misalnya di waktu sholat dan keluar darah sedikit, maka masih sah salatnya dan dimakfu walaupun darah itu hukumnya najis. Iya. Nah, ini kan contoh diantara yang dimakfu dalam sholat toh. Dimakfu dalam sholat toh dia. Yaitu entah udun, entah jerawatan, entah bisulen, entah apa, kok di tengah sholat keluar darah dan itu sedikit menurut kita, menurut versi kita ya. Nah, tidak banyak, wah ini darahnya banyak sekali sampai berceceran di lantai, maka tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Tapi kalau hanya sedikit, walaupun itu terkena pakaian misalnya, maka tetap masih dimakfu dalam sholat. Iya. Terus apa yaitu adalah darah nyamuk. Ya, darah nyamuk atau serangga yang lain ya. Misalnya kalau bangkainya nyamuk itu tidak dimaafkan. Kalau darahnya masih ada darahnya di tengah-tengah sholat itu misalnya, dan dia tidak sengaja menyebleknya di tengah sholat, ya ini kan repot ini. Ada orang sukanya itu nyebleki nyamuk, sehingga pas di tengah sholat refleks juga, tahu nyamuk malah dolanan nyamuk, ini repot ini. Sebenarnya sudah sangat repot kalau dia sengaja nyeblek nyamuk di tengah sholat, ini batal hukumnya ya. Berarti kan dia bergerak di dalam sholat apa yang tidak dalam gerakan sholat itu batal. Nah, karena dia refleks, nah, nggak sengaja. Maka bagaimana? Bangkainya itu sebenarnya nggak dimakfu, cuman darahnya masih bisa dimakfu. Atau ada darah nyamuk walaupun bangkainya nggak ada, masih dimakfu. Nah, itu yang dalam sholat dan sebagainya. Kalau di luar sholat atau di air nanti ada sendiri. Masih banyak mungkin. Yang mungkin di kitab-kitab masih banyak. Cuman itu di antaranya. Oke, baik Ustadz. Alhamdulillah beberapa pertanyaan dari pendengar, dari pemirsa yang melalui live streaming FB-nya Radio Dais juga tadi sudah begitu antusias untuk bertanya di kajian sore kali ini. Cuman saya yang belum bertanya nih Ustadz. Sebenarnya banyak Ustadz. Satu saja Ustadz. Ini berkaitan dengan imam dan makmum tadi. Mohon maaf Ustaz, memang banyak kejadian imamnya itu bacaannya kurang begitu fasih, tapi kadang makmum itu maju mundur. Ini enaknya itu ikut jamaah atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya imam itu terkena najis di tengah-tengah, makmum yang satu melihat, yang lainnya tidak melihat, apa yang harus dilakukan makmum yang melihat itu setelah dia melihat imam, oh ini kena najis berarti saya membatalkan. Apakah setelah saya batal, saya harus woro-woro dengan makmum yang lain? Atau seperti apa cara kita membatalkan sholat karena imam itu masih melaksanakan sholatnya? Ya, tadi karena pertanyaannya agak panjang, yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah bagaimana sikap atau apa ketika kita tahu ya makmumnya mungkin tua atau apa gitu, gimana? Ya masih ya bisa dikatakan tua, tidak bisa dikatakan muda juga tidak gitu. Cuman lah. Ya, kalau kita dari awal tahu bahwa dia ummi, maka tidak boleh makmum. Ini repot ini memang. Iya, repot itu. Di beberapa masjid dan sebagainya. Dan kita pasti juga menjumpai hal seperti itu. Maka bagaimana sikap kita? Kalau kita yakin bahwa dia ummi ya, ini kan masalah fikih. Maka harus yakin dan don.
yakin atau don. Maka bagaimana? Ya sholat sesuai apa, cuman tidak makmum. Kayak orang di tengah-tengah mufarokoh. Tahu-tahu misalnya di masjid mana kita ikut makmum misalnya, tahu-tahu di masjid itu makmum jelek sekali dan tidak bisa ditoleransi jeleknya. Kalau masih bisa kayak ini benar-benar waladolim walatolim misalnya samar-samar ya, masih ditoleransi husnudon, masih gitulah, berarti masih bisa, masih lanjut lah ya, masih lanjut. Cuman ini sudah nggak bisa ini, jelek banget, maka bisa mufarokoh di tengah-tengah. Atau ketika tahu wah ini imam yang kemarin jelek sekali, maka ya bisa sholat sendiri, walaupun gerakannya hampir sama seperti mereka. Iya. Dan ikut barisan mereka. Itu kalau di awal. Kalau misalnya di sholat duhur kan nggak tahu ini. Iya. Nah, maka tahunya kan pas setelah sholat duhur, pas wiridan. Astagfirullah, ternyata jelek bacaannya. Iya. Maka seperti halnya tadi, kita kan sudah bahas di tadi. Kalau sholat duhur atau apa, barang siapa yang tahu setelah sholat tahu bahwa imamnya jelek atau umian atau itu, maka kan wajib baliadah atau tidak tadi, wajib mengulangi ya kalau tahu di setelah sholat. Tapi tadi ada perbedaan pendapat antara wajib dan tidak wajib mengulanginya karena tidak ceroboh. Cuman kalau di sini kan banyak yang katakan wajib kalau qaulil jadid tadi. Pendapat yang kuat yaitu wajib mengulangi. Itu kasus yang pertama. Karena ini memang repot, jadi tidak bisa digeneralisir di semua. Maka ya setiap keadaan setiap masjid beda-beda. Makanya terkadang misalnya Ustadz gimana kalau tahu anunya gitu. Saya berusaha husnudon dulu. Berusaha husnudon. Cuman kalau sudah tidak bisa ya tadi pakai solusi yang tadi. Berusaha husnudon, kayak kadang-kadang kayak enggak denger misalnya itu. Walaupun ini benar pora dan sebagainya. Berusaha husnudon. Karena betul. Kalau sudah mengatakan mandon lawik tada bi mandon anahu batola sholatuhu, enggak boleh. Iya, betul. Orang menyangka calon makmum menyangka imamnya itu nggak sah, nggak bisa. Betul. Itu di awal sudah. Itu harus dari awal sudah yakin bahwa sholatnya imam itu sah, boleh menjadi makmum. Kalau sudah tidak yakin, syak, kalau sudah ragu, wah sudah repot, nggak bisa, harus sholat sendiri. Iya. Makanya ya harus pakai teori husnudon seperti saya. Kalau saya kan ditanya, wah kalau saya lebih parah kan saya. Ya ngajinya fikih terus, pengisi radio dai kan harus lebih jeli ya, lebih bijak, lebih jeli, betul. Iya, maka gimana ya kalau saya ya berusaha husnudon dulu. Cuman kalau sudah tidak bisa dan tidak bisa ditoleransi ya baru saya mengambil sikap yang lain. Betul. Kalau masih bisa saya akan melanjutkan. Iya. Mungkin itu pertanyaan selanjutnya. Kayaknya waktunya nggak cukup Ustaz. Oke, alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas kajian sore kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah dan manfaat untuk kita semua. Minta doanya Ustaz, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'ala. Allahumma nawwir qulubana bi nuriyati kama nawwartal ardha bi nur syamsi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan ridho dari Allah, berkah manfaat untuk kita semua. Akhirnya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.